Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Mukhlis, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 1 Pendidikan Matematika. Nah, hari ini saya akan menunjukkan praktik pembelajaran dari RPP yang akan saya buat. Silahkan menonton praktik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang persamaan dan persamaan linear satu variabel, di mana materi pokoknya itu adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Tapi sebelum kita mulai, alangkah bijaknya kita berdoa dulu. Dimohon untuk ketua kelas PP doanya. Untuk pelajaran mulainya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana untuk hari ini? Apakah sehat semua? Saya absen dulu biar kelihatan mana yang sudah masuk dan mana yang tidak masuk. Oke, di sini yang pertama saya panggil Pak Karinas. Ada. Yang kedua Amelia Putri. Oke. Karina. Tina. Tinder. Disnia. Oke. Jamila. Kemudian Juhairia. Juwita. Ulfa. Kemudian Mila. Nura ini. Kemudian Hilmi, Nabila, Putri, Rena, Rifatul, mana Rifatul? Silviana, Mahmud, Siti Nuralia, Ulfiatul, kemudian Wiratul terakhir. Jadi yang dalam itu ada 2 orang. Oke, tidak apa-apa. Nanti materinya bisa disusul untuk yang 2 orang yang sakit. Nanti kalian bisa menjelaskan materi yang akan saya bahas di sini. Nah, di sini kita masuk ke materi pokoknya, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi di sini sebenarnya antara persamaan sama pertidaksamaan sebenarnya hampir sama. Bedanya hanya ada di kata hubungnya. Mungkin ada yang masih ingat kalau persamaan itu pakai tanda hubung apa atau kata hubung apa? Saya tunjuk aja istilahnya biar ingat apa tadi materi yang kemarin. Saya tunjuk yang mana? Yang Amelia. Persamaan kata hubungnya pakai apa? Pakai kata sama dengan. Berarti kata hubung persamaan itu pakai tanda sama dengan. Jadi bedanya nanti di sini hanya ada di kata hubungnya. Kalau persamaan itu pakai tanda sama dengan, maka kalau pertidaksamaan itu pakai. Tapi sebelum ke situ, tujuan pembelajarannya cuma satu saja. Inti
menulis model matematika atau membuat model matematika dari pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi di sini ada suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, kalian tulis tapi dalam bentuk model matematika atau simbolnya. Jadi seperti itu. Jadi cuma satu saja. Tapi kebanyakan dari sini kadang masih belum mengerti. Sudah dikasih masalah, ternyata masih bingung gimana sih cara menulisnya. Nah, di sini kita akan bahas. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, di sini di PowerPoint di slide ada yang tahu tidak apa makna dari gambar di bawah ini? Di sini ada dua gambar. Ada yang 80 km dan di sini tanda untuk 17 plus. Biasanya kalau yang ini mesti tahu artinya. Tapi yang ini 80 km. Mungkin ada yang tahu maksud dari 80 km. Biasanya itu ada di rambu-rambu dalam lalu lintas. Mungkin ada yang tahu, silakan angkat tangan. Apa itu? Setiap mobil dan motor yang melewati jalan dengan rambu-rambu itu kecepatannya harus di bawah 80 km per jam. Jadi rambu-rambu ini 80 km itu maksudnya kecepatannya. Jadi kalau kita ngegas, misal gas kamu. Jadi kalau ada rambu seperti ini, itu kalian harus menguranginya di bawah 80 km. Kalau jalannya 70, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau jalannya 90 km, nah itu jelas dilarang atau tidak diperbolehkan jalan kalau di atas 80 km. Harus di bawahnya. Kalau yang ini untuk 17 plus artinya apa? Mungkin ada yang tahu maksudnya dari ini? Ayo, yang tahu silakan angkat tangan. Yang tahu maksud dari untuk 17 plus. Ayo. Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, saya tunjukkan. Nah, ini yang tadi 80 km, berarti kecepatan laju mobil dan sepeda motor di bawah atau kurang dari 80 km per jam. Nah, sedangkan kalau 17 plus, jadi maksudnya seperti ini. Hanya untuk umur di atas 17 tahun. Biasanya kalau seperti ini, mungkin yang sering lihat TV, biasanya yang ada di pojok kanan bawah itu biasanya ada tanda. Kayak ada 13, yang ada di kanan ada angka 13. Nah itu maksudnya, itu khusus untuk anak umur 13 tahun. Jadi seperti itu. Atau misalkan mungkin yang pernah ke bioskop tidak? Hah? Ada yang pernah ada? Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, yang pernah pasti ada yang tahu seperti ini. Ada tanda di posternya, poster dari film yang akan diputar di bioskop. Biasanya itu ada tanda seperti ini. Berarti yang dilihat itu hanya untuk orang di atas 17 tahun. Nah, kalau kalian lihat film yang ada tanda ininya, kemudian kalian ditanya umurnya berapa, misalkan umurnya masih 11 tahun, jelas kalian tidak boleh melihat film yang ada tanda seperti ini. Jadi harus lihat film yang lain, nggak boleh lihat yang khusus umur 17 tahun ke atas. Jadi seperti itu. Nah dari sini ternyata kalau dilihat, kalau kalian lihat di sini saya tandai dengan warna hitam di bawah atau kurang dari. Di sini ada di atas. Nah ini maksudnya ini berhubungan dengan pertidaksamaan. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita ubah ke bentuk seperti ini, nah ini namanya nanti ini saya akan jelaskan ini maksudnya apa. Jadi kalau di bawah atau kurang dari, maka ini tandanya tanda apa ini namanya?
Kalau di atas atau biasanya lebih dari, maka memakai lambang seperti ini. Jadi istilahnya memakan sebelah kiri, ini makan sebelah kanan. Nah, di sini ketidaksamaan kalau kita simpulkan itu pasti berhubungan dengan kata di bawah, di atas, kurang dari, ataupun bisa juga lebih dari. Atau bisa kata-kata yang lain, yaitu minimal dan maksimal. Nah, ini pasti kalian sudah pernah tahu minimal, maksimal. Nah, sekarang saya tanya, bedanya minimal sama maksimal itu gimana? Kalau minimal itu gimana? Mungkin ada yang tahu? Minimal, maksudnya minimal itu gimana? Atau istilahnya yang gampang, maksimal. Artinya maksimal itu paling banyak. Berarti kalau minimal paling sedikit. Atau kalau misalkan bahasa lainnya, minimal itu berarti kita bisa lebih dari. Tapi kalau maksimal berarti batasnya mentok sudah. Misalkan berat badan punya siapa ya? Misalkan berat badan punya Isnia, misalkan, maaf orangnya nggak ada, tapi saya bilang jangan aja yang tidak ada orangnya, biar Isnia tidak tersinggung. Jadi berat badan Isnia maksimal misalkan 50 kg. Maksimal berarti batasnya 50 kg. Tapi nggak tahu untuk kedepannya bisa nambah, bisa kurang. Atau contoh yang lain, tinggi badan dari Putri misalkan, tinggi badan dari Putri minimal. Nah, berarti minimal itu berarti bisa lebih. Contoh, tinggi badan minimal dari Putri misalkan 137, jadi bisa lebih tinggi. Misalkan sekarang 137, mungkin 1 tahun lagi naik 2 cm, 1 tahun lagi 2 cm, terus sampai umur itu kalau ada kesempatan. Jadi seperti itu. Jadi maksud dari tanda ini 1, 2 itu adalah namanya ketidaksamaan. Berarti ketidaksamaan adalah pernyataan yang memuat notasi atau lambang lebih dari, kurang dari. Ini namanya lebih dari atau sama dengan bacanya. Yang ini kurang dari atau tanda sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi ketidaksamaan itu, jadi ini namanya ketidaksamaan. Atau bisa kalian lihat di buku paket halaman 278 di situ, di bagian tabel tentang simbol ketidaksamaan. Di situ sudah ada artinya di situ. Halaman 278 yang bagian tabel. Sudah? Nah, yang itu. Nah, yang tabel yang atas 278. Nah, ini tanda ketidaksamaan. Jadi seperti itu. 278. Nah, ini tabelnya. Sudah ketemu? Kalau sudah, dari ketidaksamaan bisa kita turunkan lagi. Jadi kalau pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi kalimat terbuka, ini ada kalimat terbuka lagi. Apa sih kalimat terbuka? Ayo, apa kalimat terbuka itu? Apa? Yang keras. Suatu kalimat yang tidak diketahui benar atau salahnya. Jadi tetap kalimat terbuka ini kita temukan di persamaan dan pertidaksamaan. Pasti nanti ada kalimat terbuka. Tapi di sini kalau pertidaksamaan, kalimat terbuka yang menggunakan tanda dari ini
pertidaksamaan. Sehingga dari pertidaksamaan, kalau kita simpulkan apa sih itu pertidaksamaan linier satu variabel, maka secara jelas pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan pangkat variabelnya satu. Jadi cuma bedanya nanti ada di sini, tanda dari ketidaksamaan. Jadi kalian nanti dalam soal dilihat dulu apakah nanti pakai kata minimal, maksimal, lebih dari, atau kurang dari. Atau bisa juga namanya paling sedikit dan paling banyak. Itu yang akan kita, atau kalian akan temukan soal tersebut. Pasti ada kata-kata seperti itu, kata umumnya. Tinggal nanti tergantung pakai yang mana, tergantung kalimatnya. Sekarang lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal. Tulislah dalam simbol matematika dalam kalimat berikut. Isinya ada 2. Langsung saja. Penyelesaian yang A, berat badan dari petinju kelas berat adalah lebih dari 125 kg. Nah, di sini kalian disuruh dari kalimat biasa itu kalian ubah menjadi simbol matematika atau model matematikanya. Caranya, kita misalkan yang saya kotak hitam ini, berat badan dari petinju kelas berat, kita misalkan X. Kemudian, nah di sini ternyata ada tanda atau kata hubung lebih dari. Maka kalau lebih dari, pasti tandanya itu adalah yang ini. Jadi tanda lebih dari, maka seperti ini. Berarti istilahnya makan yang sebelah kiri. Sehingga kalau sudah kita misalkan, tinggal kita tulis dengan bentuk seperti ini. Sehingga menjadi X lebih dari 125. Tinggal gini saja. X-nya itu adalah ini, berat badan dari petinju kelas berat adalah lebih dari, kayak ini tanda lebih dari 125, itu dari ini berat badannya ternyata lebih dari 125 kg, sehingga X lebih dari 125. Ini cara menuliskan simbol matematika dari pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ke B juga sama. Pemisalan tidak harus X, bisa yang lain. Contoh yang B. Di sini saya pakai yang A. Maksimum. Berarti kalau maksimum berarti pakai tanda apa? Kalau maksimum. Kurang dari. Ayo, yang di bukunya, dia dulu bukunya. Kalau maksimum berarti pakai apa? Maksimum. Tidak dulu. Kalau maksimum berarti pakai apa? Pakai ada di situ. Atau maksimum berarti pakai tanda M. Lambangnya. Saya kasih pilihan, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, yang mana? Lebih dari atau sama dengan atau kurang dari sama dengan? Yang satu apa dua? Yang satu apa yang kedua? Yang ke? Yaitu yang ke maksimal atau nama lainnya maksimum. Kalau ini biasanya minimum. Minimum berarti lebih, maksimum berarti batasnya. Jadi A kurang dari sama dengan. Jadi kalau kita ubah ke model matematikanya jadi seperti ini. A kurang dari atau sama dengan, yaitu berapa? 1440. Jadi daya tahan hidup bola lampu maksimum 1440 ya.
Kalau kita ubah menjadi seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Paham sampai sini? Ya. Yang apa? Yang A itu. A itu pemisalannya. Terserah pemisalannya tidak harus X, tidak harus A. Bisa B, C, D atau yang lain. Yang penting mewakili dari pernyataan yang ada di kalimat tersebut. Jadi intinya seperti itu. Dan juga intinya nih, kalian baca ini lebih dari maksimum. Nanti pakai tanda apa aja dari itu. Itu saja. Ada yang lain? Ayo tetap semangat, jangan ngantuk. Saya juga sama ngantuk, tapi tetap semangat. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini contoh soal kedua saya buat seperti ini. Nanti kalian jawab. Di sini Riko mempunyai 5 kantong bola. Masing-masing kantong isinya sama. Jadi 5 kantong bola, satu kantong tuh tiap kantongnya isinya sama semua. Ternyata ayahnya memberi lagi 12 biji bola atau 12 buah bolanya. Jadi tambahin lagi. Sehingga banyak bola Riko sekarang lebih dari 70. Bila banyak bola tiap kantong adalah X biji, misalkan. Jadi satu kantong kita misalkan X, maka kalimat di atas jika kita tulis dalam kalimat matematika menjadi, nah di sini saya langsung tulis 5x. Sekarang saya tanya, 5 ini dari mana? Yaitu dari yaitu ini 5 kantong bola. Jadi 5 itu dari ini 5 kantong bola. X-nya itu adalah kantongnya. Kita misalkan satu kantong X. Berarti kalau 5 kantong bola berarti 5 X. 70. Berapa? 12. Sesuai di pernyataannya. Nah, berarti 12. Nah, di sini ayahnya memberi lagi 12 biji. Berarti langsung 12. Nah, ini tandanya ini berarti Lebih dari. Berarti dari ini lebih dari. Makanya secara otomatis nilainya. Nah, jadi seperti ini. Pasti soalnya tuh nanti seperti ini. Terdapat titik-titik berapa ditambah ini. Atau misalkan nanti dikurangi ini menjadi berapa. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang silakan kalian jawab, saya tunjuk saja nanti. Dari 1 sampai 5. Langsung saya tunjuk saja. Ada berapa variabelnya? Dari 5x tambah 12 lebih dari 70. Variabelnya berapa? Ini variabel. Ada yang masih ingat variabel itu apa? Apa? Variabel apa variabel? Berarti variabelnya berapa? Dilihat dari situ. Variabelnya berapa? Berarti hurufnya ada berapa? Ada 1. Kalian berendah. Nah, sekarang saya tanya yang di belakang. Berapa pangkat dari variabelnya? Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Kita cek rendah. Pangkatnya 1. Nah, pangkatnya 1. Sekarang yang ketiga. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka?
Ayo, apakah kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka? Jawabannya iya apa tidak? Iya apa tidak? Jawabannya apa? Iya, kita cek. Benar. Iya. Berarti kalimat tersebut, kalimat matematika itu merupakan kalimat terbuka secara yang keempat. Tanda hubung apa yang dipakai dalam kalimat itu? Lebih dari. Lebih dari. Ini pasti sudah tahu. Lebih dari. Terakhir. Ini sudah. Ini. Oh, pakai kok aja. Apakah kalimat itu merupakan pertidaksamaan linier dengan satu variabel? Iya. Iya apa tidak? Iya. Ya. Berarti kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Biar kalian paham tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Persamaan juga sama, bedanya adalah di tanda hubungnya. Kalau pertidaksamaan, jadi seperti ini. Variabelnya berapa? 1. Pangkatnya berapa? 1. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka? Ya. Tanda hubungnya? Lebih dari. Nah, dari keempat itu kita simpulkan apakah kalimat ini itu pertidaksamaan linier dengan satu variabel. Jadi jawabannya Ya. variabelnya 1, pangkatnya 1, kemudian tanda hubungnya ternyata lebih dari, maka sudah jelas merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang pertidaksamaan linier satu variabel? Ada yang ditanyakan? Apa? Nomor 2. Berapa pangkat dari variabelnya? Kenapa kok 1 gitu? Karena di sini kalau saya tulis 5x, yang dilihat itu adalah yang ada di variabelnya. Kalau misalkan seperti ini 4x pangkat 2, berarti pangkatnya berapa? Lebih dari 1. Pangkatnya berapa? Pangkatnya berapa? 2. Kalau seperti ini jelas pangkatnya 2. Tapi kalau tidak ada, ini sebenarnya bukan tidak ada, tapi ada angka. Yaitu angkanya itu adalah kalau saya tulis itu 5x pangkat 1. Tapi di sini tidak ditulis karena untuk menyederhanakan penulisan. Kenapa satunya tidak ditulis? Karena menyederhanakan saja penulisannya. Kalau 2 jelas kelihatan 4x pangkat 2. Apalagi ini 5x pangkat berapa ini? 10. Jelas kelihatan. Tapi kalau seperti ini, maka jelas kalau misalkan di sini tidak ada angka, berarti itu adalah 1. Maka jelas pangkatnya kalau misalkan seperti ini itu pangkat 1. Maka kalau pangkat 2, pangkat 10, maka itu bukan linier, bukan satu variabel. Jadi bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi gitu. Ada yang lain pertanyaan? Itu dulu. Tadi kan kali. Berapa variabelnya? Nah, variabel apa tadi? Nah, di sini hurufnya apa? X. Ya jelas. Nah, hurufnya X. Berarti ada berapa ini? 1. Kecuali kalau di sini ada misalkan 3x ditambah 2y lebih dari 10. Nah, kalau seperti ini variabelnya ada berapa? Yaitu X dan Y. Tapi di sini karena ada 2,
Maka ini bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Atau bisa disingkat biar tidak terlalu panjang, bisa disingkat PTLSP. Jadi bukan PTLSP, pertidaksamaan. Tapi kalau PLSP, apa PLSP? Ini persamaan linier satu. Kalau ada T di sebelah P itu berarti pertidaksamaan. Jadi gitu. Oke, nggak ada yang ditanyakan sampai sini? Paham? Kalau paham, silakan kalian kerjakan LK ini dengan serius. Beliau juga boleh, tapi jangan terlalu santai saja. Jangan lupa ditulis nama kelompok sama anggotanya. Tadi kan 10. Boleh tuh jadi 5. Kalau 4 itu jadi berapa? 20. Ini jadi 20. kan sudah. Karena kenapa? Tetap ya, ini tetap awalnya ini kok tetap 10 bulan. Cuma nanti di sini karena tertinggal 1, maka secara otomatis pertidaksamaan itu nanti berubah gitu loh. Pak. Nanti dibahas nanti. Nanti seperti biasa, yang siap silakan tulis di depan hasilnya. Waktunya itu masih banyak, masih sabar, tunggu yang lain. Sudah. Bola lagi tanda kedua. Oke, kita lihat hasil dari kelompok 1. Mungkin kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil dari kelompok 1. Dari hasil ini. Ayo kelompok lain, kelompok 3, 4, 5. Ayo yang kelompok 5 ini. Yang B nomor 1. Kenapa ini? 1B Pak? Kelompok 1 dulu yang ini salah tulis bagaimana? Itu kok 1, Pak? Ini kenapa 1? Ayo ya kelompok 1 nanggepi. Kenapa ini kok 1? Dari mana 1? Ayo kelompok 1. Coba dari itu bilang ke situ.
Untuk bola Andi tertinggal 1. Karena tertinggal 1, maka otomatis pertidaksamaannya dari 2x, maka tinggal kita kurangi saja menjadi 1x. Kita buat perbandingan antara kelompok 2 sama kelompok 1. Kenapa di sini saya buat 2? Biar misalnya kalian tahu perbandingannya mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Nomor 1, kelompok 1, kelompok 2, nah sama. Yang di sini ternyata ini bukan 2, tapi 1x, atau secara gamblangnya nulisnya tidak usah 1x, langsung saja x, sama dengan pangkat 1 yang tadi. Oke, dari sini, dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, apa tidak ada yang ditanyakan? Mengerti semua? Alhamdulillah kalau misalkan kalian mengerti. Jadi di sini intinya dari suatu kalimat kalian ubah ke bentuk model matematikanya, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi seperti itu. Intinya tuh ada di kuncinya nih, kata hubungnya. Kalau kata hubungnya tidak lebih dari, berarti tandanya ini. Kalau tidak kurang dari, berarti tandanya ini. Jangan sampai kebalik. Atau tidak ada tanda sama dengan, beda lagi artinya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu. Sebelum kita berdoa, di sini saya mau membuat suatu refleksi. Jadi di sini refleksi itu apa sih kelebihan dan kekurangan saya? Kalau menurut saya sendiri, jujur saja, saya masih belum menguasai kelas ini. Masih ada yang ngomong, masih ada yang berbicara sendiri, namanya. Dan juga saya kurang peka ke kalian masih belum. Kemudian untuk materi juga masih mungkin kalau menurut saya sendiri materinya ini masih kurang. Cuma karena waktunya terbatas, jadi saya tunjukkan. Tapi paling tidak mengenal ke kalian. Gimana kalau dari singkat seperti ini, paham tidak? Paham. Itu refleksi saya yang kedua. Nah, sedangkan yang ketiga, karena masa pandemi, ya mungkin ya, saya juga lupa mengatur jarak kalian. Mungkin yang sana itu kurang berjauh di situ. Yang ini di sini sebenarnya sudah kurang berjauh. Ini pas. Itu yang ketiga. Jadi refleksi saya sebagai guru dalam mengajar, kekurangannya saya berbagi. Oke, karena sudah waktunya hampir habis, untuk ketua kelas silakan berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kalian di